15 menit apinya menjadi besar dan memanggil foto daftar sedekah. Ada yang tahu nomor kita, Bu? Ada yang tahu? Ya, mohon dicatat, Bu. 031864 kali 33. Ya, barangkali memerlukan bantuan kami. Atau call center kami, kita mempunyai call center 112, Bu. Ya, call center misalkan Ibu melihat. Ya, jangan ya. Ya, karena apa? Pada waktu dicas itu arus listrik masuk ke dalam HP. Karena apa? Terlalu lama bisa meledak. Ada anak-anak yang kemarin, Bu, bermain HP sambil dicas, setelah itu ditinggal keluar bermain, ditaruh di kasur spring bed. Nah, akhirnya meledak mengenai kasur dan menjadi kebakaran. Dan yang melaporkan adalah Pak Satpam atau security. Nah, kejadian seperti itu jangan sampai terulang lagi. Bu adik-adik kalau bermain game dibatasi, Bu, maksimal 2 jam. Nah, setelah itu berganti aktivitas lain. Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu namanya? Ya, apa? Alat pemadam api ringan. Nah, apar ini dipergunakan pada waktu terjadinya awal kebakaran itu. Nah, pada waktu 5 menit pertama kalau nggak ada apar, kita mempergunakan ini namanya chemical booster. Ini dipergunakan kalau pada waktu dia akan mengeluarkan serbuk kimia. Ada 4 jenis untuk apar ini: chemical booster, gas, CO2, dan busa. Nah, ini bisa dipergunakan pada waktu terjadi kebakaran A, B, C, dan B. Kebakaran A itu seperti plastik, kayu, karet, dan sebagainya. Kalau gas itu biasanya dipergunakan pada perkantoran. Karena apa? Dia tidak mengeluarkan serbuk 3 kali, minimal 1 bulan sekali, dibolak-balik. Kalau untuk jenisnya gas tidak perlu, dan busa tidak perlu. Kalau ini kebakaran listrik, pernah kejadian kebakaran di Podono, Bu, kebakaran kabel listrik, kita menggunakan apar ini, kita naik mobil karena kebakaran yang di atas, kita naik mobil, kita semprotkan gitu. Kalau kita menggunakan busa, malah apinya nggak padam, anggota malah dipadamkan itu. Karena merah adalah tabungnya itu. Kalau yang ini adalah handle dan tuas. Kalau ini ada kunci pin, dan ini ada manometer berisi tekanan gas nitrogen. Setelah itu ada selang. Setelah itu ada corong. Ada yang tahu cara memakainya, Ibu? Sekarang kita ambil jarak dari titik api itu minimal 2,5 meter sampai 3 meter. Kalau terlalu jauh juga tidak maksimal. Kalau terlalu dekat, apinya bisa muncrat dan tidak padam. Pertama-tama, apar kita letakkan, kita ambil posisi pakai bunda-bunda ini, Bu. Kita dorong ke depan. Terus kita lepaskan pin. Kita lepaskan pin, ini ada pin, Bu, ya, masih berjagal ini. Nah, berjagal kita itu lepaskan pin. Setelah itu kita letakkan kembali. Setelah langkah ketiga adalah bebaskan selang. Setelah itu kita tes freezer. Dia akan pasti berbunyi tak gitu. Dia pasti akan mengeluarkan serbuk kimia. Setelah itu tetes dengan keras, arahkan ke titik api. Terus satukan dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Pernah kejadian kebakaran kompor, biasanya kita pergunakan karung goni, Bu.
Kenapa? Karung goni kita basahi dulu, kita celupkan ke dalam air, setelah itu kita tutupkan kepada wajan tersebut. Nah, nanti ibu yang berani dipersilakan untuk praktek. Nah, ibu jari kita taruh di luar, setelah itu kita lipat ke dalam. Nah, berjalan menyamping mengikuti arah angin. Dan kalau ibu sudah maju, tidak boleh mundur ke belakang. Sekali lagi, kalau ibu sudah maju mendekati titik api, ibu tidak boleh mundur ke belakang. Karena apa, Bu? Api menyambar ke kita. Itu bernama api balik, Bu. Karena apa? Oksigen yang kita dorong ke depan, kalau kita ke belakang, oksigen langsung ke kita, Bu. Jadi kalau kebakaran kompor, jangan kompornya dibawa keluar. Ada, Bu, ya? Kompornya dibawa keluar, wajannya dibawa keluar. Ya, ini adalah helm. Kita pergunakan pada waktu menangani kejadian, kita harus menggunakan safety, Bu. Nah, safety-nya seperti ini. Kalau pakaian sehari-hari kita pergunakan pakaian BDH, kalau tak BDH, kalau anggota menggunakan pakaian BDR. Nah, kalau seperti ini, Iwan anggota akan memperhatikan untuk melindungi kepala kita dari serpihan air panas, air yang kita siramkan. Misalkan kalau kebakaran rumah, Bu, air yang loncat ke kita itu airnya panas, Bu. Karena apa? Temboknya panas, kayunya panas. Dan biasanya gentingnya pecah maupun asbes. Jadi kalau kena kepala kita bisa mengakibatkan bocor, kepala kita bisa berdarah. Setelah itu kita lanjut mempergunakan APD. APD adalah alat pelindung diri. Nah, ini badannya sangat berat, Bu. Harus mempunyai fisik dan badan yang cukup kuat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kebakaran pabrik, kita menggunakan ini. Seperti ini kita tidak pergunakan, kita tetap pacarkan seperti ini. Nanti ada menggunakan itu bisa nanti pada waktu praktek. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pergunakan, kalau kebakarannya asap, kita tidak bisa menghirup oksigen biasa, Bu. Kita mempergunakan SCBA, ini adalah nah, seperti ini. Kelihatan pada adik-adik, ini adalah SCBA breathing apparatus. Pada waktu jadi kebakaran, asapnya sangat tebal, oksigen yang berada di dalam lokasi itu oksigennya turun ke bawah. Kalau untuk asapnya, kalau kebakaran asap itu asapnya mulai penuh, jadi oksigennya berada di bawah. Kita mempergunakan SCBA ini, Bu. Di gudang Teritan kemarin kebakaran pakan kucing. Nah, seperti ini. Ini mempunyai waktu atau timer sekitar 30 menit atau 20 menit. Itu nanti misalkan kita menggunakannya 20 menit, dia pasti berbunyi dan katakanlah alarm. Nah, bunyi tik. Nah, nanti itu tanda gas oksigen murni berada di dalam tabung tersebut mulai habis dan harus segera keluar. Kalau kita tidak segera keluar, kita bisa dipadamkan, Bu. Kita bisa pingsan karena kita tidak bisa menghirup oksigen. Yang 5, apa adik-adik? Ini nozzle jet 1,5. Nah, ini
kita menggunakan selang. Nanti kita menggunakan seperti ini. Betul, kita terima. Setelah nyampe di lokasi tidak ada, Bu. Nah, saya mohon kesadarannya bagi ibu atau adik-adik, jangan sekali keprengkan kita, Bu. Karena bahkan kita meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi dan jalanan macet, kita bunyi klakson kadang-kadang, nah seperti itu, tapi tidak ada kebakaran. Karena, Bu, yang sering terjadi di sini adalah di kota. Ya, seperti itu. Kalau yang ini V-connection, Ibu, ada nih. Nah, V-connection ini kita pergunakan satu kali selang dengan mempergunakan 2 pancaran. Kalau yang ini mempergunakan selang 2,5, setelah itu kita keluarkan menggunakan 1,5 buah nozzle. Nah seperti ini kita modifikasi, Bu. Kalau selain keluar selang besar, karena 2 pancaran bisa menyerang maupun dari kanan ke kiri atau dari barat ke timur, jadi kita bisa menghemat air. Misalkan kalau kebakaran rumah, bisa kita menyerang 2 posisi. Nah, kalau yang ini adalah nozzle jet 2,5, sama, Ibu. Kalau nozzle jet 2,5 ini berbentuk akan payung. Nah, seperti itu akan diberangkatkan ke luar bawah. Yang terakhir adalah, ada yang tahu, adik, ini apa? Iya, tongkat ular. Kalau misalkan ada ular, nah kita pergunakan alat ini. Dan harus memakai safety, harus pakai helm, karena pada waktu ular kobra itu akan nyembur. Kalau kena mata bisa muntah. Nah ini atau biawak, misalkan di rumah adalah biawak, kita pergunakan, kita jepit seperti ini. Nah, seperti ini kita menggunakan seperti ini. Iya, semangat semua. Ibu-ibu, kami akan peragakan dulu. Kita pergunakan karung goni. Setelah itu baru ada praktek. Ya, barangkali ada yang berani, kami pergunakan dengan dibantu dari anggota kita. Kita buka dulu. Kita basahi dulu, celupkan ke dalam air, peragakan. Kalau kita maju, kita mundur, api akan menyambar ke kita. Ya, Bu, Bapak pernah perhatikan, silakan dimatikan, Pak Gubernur. Jangan dimatikan, kita perlihatkan kalau kita mundur. Ya, api akan menyambar kita. Ya, pakai posisi kuda-kuda, kaki kanan atau kaki kiri. Setelah itu kita tutupkan. Nah, tunggu sampai mengeluarkan asap putih. Tunggu beberapa detik. Ya, setelah itu kita buka kembali, kita angkat. Ya, beri tepuk tangan untuk Ibu Nuning. Ibu tanganin, dampingi Pak Kor, Pak Bogi. Pakai kuda-kuda, Bu, kaki kanan atau kaki kiri, tidak ada di depan. Setelah itu, terus maju dari ke depan, terus tutup, ya, depan, ya, seperti itu. Kita bisa jatuh, Bu. Ya, padahal. Karena Bapak Dalam itu kalau mengambil posisi sekarang. Ya, Bu, tunggu dulu, jangan keluar dulu. Tunggu dulu, asapnya keluar dulu, baru diambil. Tunggu beberapa saat.
Nah, seperti itu. Ada yuk. Ada. Sama. Ada lagi Bu. Ya, dilempar, jangan dilempar.